Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Ijtihad Kontemporer dalam Usul Fikih. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12, yaitu yang pertama, Nur Elva Safitri, yang kedua, Nurlina Yanita Putri, yang ketiga, Putri Alfiana. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan saya sendiri, Nurlina Yanita Putri. Pengertian hukum Islam pada masa kontemporer. Hukum Islam pada masa kontemporer adalah hukum Islam pada masa kini atau dewasa ini. Sedangkan yang dimaksud dalam hukum Islam dalam konteks ini adalah fikih. Jadi, hukum Islam kontemporer adalah perkembangan pemikiran fikih Islam dewasa ini. Adapun penyebutan kontemporer pada fikih maksudnya adalah pola pemahaman fikih pada abad ke-19 dan seterusnya dalam kurung hingga sekarang. Lawan dari klasik, yaitu fikih klasik, pola pemahaman fikih abad ke-7 sampai ke-9. Namun, dari pengamatan yang ada, sering muncul istilah hukum Islam kontemporer adalah padanan dari masail fikih, yaitu kajian fikih atau isu-isu kontemporer, bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam kontemporer adalah perspektif hukum Islam dalam masalah-masalah kekinian. Banyak sekali kasus baru atau problematik kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya dipaparkan dan diulas. Karena itu, sangat logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu dikesankan bersifat responsif. Artinya, fikih dewasa ini mencoba merespon persoalan-persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum dalam kurung halal haram. Samping itu, hukum Islam kontemporer juga mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Perubahan-perubahan signifikan itu muncul sebagai akibat, antara lain yang paling menonjol adalah perkembangan zaman yang selalu meminta etika dan paradigma baru. Objek kajian hukum Islam kontemporer. Objek kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. A. Aspek hukum keluarga. Yang dimaksud hukum keluarga di sini adalah seluruh yang terkait dengan al-ahwal, al-syakhsiyah, dan antara lain meliputi pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, KB, dan lain-lain. B. Aspek ekonomi. Banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan riba dan pengelolaan modern zakat. Karena ini, hukum Islam kontemporer selalu menyoroti masalah sistem bunga bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, zakat produktif dan konsumtif, asuransi, dan lain-lain. C. Aspek pidana. Biasanya syarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah kisah, potong tangan, dan seterusnya. D. Aspek kewanitaan. Mereka yang menyuarakan gender cukup mendominasi pembahasan hukum Islam kontemporer, di samping peran serta kalangan wanita dalam aktivitas-aktivitas yang dahulu dianggap sebagai wilayah laki-laki. Hukum Islam kontemporer banyak menyorot masalah busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lainnya. E. Aspek medis. Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer. Sejumlah isu medis menghiasi pembahasan masail fikih antara lain pencakokan organ tubuh, donor darah, alat-alat kontrasepsi, operasi ganti kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, cloning, bayi tabung, inseminasi buatan, bank air susu, bank darah, eutanasia, infertilitas, dan fertilitas, dan sebagainya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Putri Alfiana. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Langsung saja. F. Aspek teknologi. Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer. Antara lain menyembelih binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, memberi salam dengan bel, dan sebagainya. G. Aspek politik.
Beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah negara Islam, proses pemeliharaan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, dan seterusnya. Aspek ibadah tidak kalah menarik adalah wacana yang berkembang di sekitar soal ibadah, seperti tabungan haji, tayamum dengan selain tanah atau debu, ibadah kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji, dan lain-lain. Fleksibilitas dan keluasan hukum Islam. Dari berbagai persoalan baru muncul, semakin menguatkan hipotesis tentang keterkaitan dan ketertautan fikih dengan konteks-konteks kehidupan yang nyata, di mana fikih itu pada dasarnya bukanlah suatu ilmu teoritis ulum nahariyah, tetapi bidang garapannya adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku positif, ahkam amaliyah. Ajaran Islam bersifat serba segi, meliputi segala keperluan hidup dan kehidupan manusia, lahir batin, dunia dan akhirat. Hukum Islam mengandung sifat-sifat universal yang serba mencakup semua aturan hidup yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tempat dan waktu senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan patokan-patokan umum Al-Quran, bukan sebaliknya. Sedangkan usaha menyesuaikan diri itulah yang menjadi daerah bergerak bagi para mujtahid hukum, sehingga penerapan hukum Islam dapat berjalan dengan sewajarnya di tempat masing-masing dengan waktu dan keadaannya. Ruang gerak dinamika hukum Islam dapat dinilai dalam 3 hal. Yang pertama, adanya nas-nas yang turun secara global yang pelaksanaannya memerlukan penafsiran dan penjabaran lebih lanjut. Kedua, kita dapat memberikan hukum terhadap suatu peristiwa baru yang melihat nas hukum pada peristiwa lain yang punya ilat sama, seperti kias. Ketiga, adanya kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip maslahah sesuai dengan maqasid syariah. Selanjutnya, relevansi fikih kontemporer dengan doktrin klasik. Menurut Harun Nasution, metode berpikir ulama klasik terkait langsung dengan Al-Quran dan hadis, sehingga banyak melahirkan ijtihad yang kualitatif. Hal ini banyak dicontohkan oleh para sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab. Sebenarnya, bila umat Islam ingin maju dan punya kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman modern, pola pemikiran para sahabat dan ulama klasik sudah selayaknya untuk dikembangkan lagi. Disinilah letak relevansinya antara fikih kontemporer dengan fikih klasik nantinya, yakni dalam pola penalaran fikihnya. Walaupun akan menghasilkan produk fikih yang karena perbedaan situasi dan kondisi yang ada, namun walaupun demikian bukan berarti harus menafikan khazanah pemikiran Islam abad klasik atau abad pertengahan. Tapi yang jelas pemikiran kontemporer tidak mesti terikat secara kaku dengan hasil kajian ulama pertengahan maupun klasik. Bila ternyata tidak relevan dengan persoalan yang ada, tetapi yang masih relevan tetap dapat dijadikan pegangan. Ini yang diistilahkan dengan memelihara yang lama yang masih baik atau relevan, dan mengambil pendapat yang baru yang lebih baik atau lebih relevan. Hal tersebut
di atas sangat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 18 yang artinya mereka yang mendengarkan perkataan atau opini lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi aula petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ulama klasik sendiri dalam hal ini imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal tidak menginginkan adanya mazhab-mazhab dalam Islam. Terbukti dari ungkapan-ungkapan mereka. Yang pertama, kata Abu Hanifah, jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan hadis Rasulnya, maka tinggalkanlah perkataanku. Yang kedua, kata Imam Malik, sebenarnya aku ini seorang manusia, mungkin salah dan mungkin benar, maka selidikilah olehmu semua pendapatku. Tiap-tiap yang sesuai dengan kitab dan sunnah ambillah, dan yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah tinggalkanlah. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, apabila telah sah hadis, itulah mazhab. Yang keempat, kata Imam Ahmad bin Hambal, jangan engkau bertaklid kepadaku, jangan engkau bertaklid kepada Malik, dan jangan engkau bertaklid kepada Auza'i, tetapi ambillah olehmu dari tempat mereka mengambilnya. Relevansi fikih kontemporer dengan doktrin klasik. Demikianlah keempat imam itu berpesan dan mengajak umat supaya jangan menganggap pendapat mereka itu sebagai pendapat terakhir dan tertinggi yang sudah tak dapat diganggu-gugat lagi. Mereka tegaskan bahwa sumber-sumber pengambilan hukum mereka adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu dianjurkan supaya umat sesudah mereka juga mengambil hukum dari sumber Al-Quran dan Al-Hadis itu pula. Hendaklah para pemikir Islam kontemporer dapat diwarisi sikap inilah para sahabat Nabi maupun ulama klasik, terutama dalam memahami fikih atau hukum Islam. Pintu ijtihad dibuka kembali. Syariat Islam adalah kekal abadi, mampu menghadapi dan merespons problematika kontemporer dan sanggup untuk mengatasinya. Ia mampu mengarahkan dan membimbing kehidupan ini di atas jalan hidayah Allah. Problem kontemporer tersebut dapat direspon dan diatasi oleh syariat Islam, akan tetapi dengan beberapa syarat yang harus ditempuhnya. Di antaranya, membuka pintu ijtihad bagi mereka yang mampu dan kembali mengikuti jejak salafus saleh, serta melepas diri dari fanatisme mazhab dalam hal yang berkaitan dengan tasyri' untuk masyarakat seluruhnya. Al-Quran maupun hadis tidak mengharuskan kita untuk terikat satu mazhab fikih tertentu. Bahkan pernyataan-pernyataan para imam mazhab banyak yang melarang bertaklid dalam hal-hal yang diijtihad mereka. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad modern ini menuntut para pemikir Islam untuk mengadakan upaya rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen adalah upaya para pemikir tersebut untuk secara terus-menerus melakukan ijtihad secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman para ulama pada masa lalu. Kajian tentang ijtihad akan selalu aktual mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam jurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fikih. Adapun konsep ijtihad pada masa kontemporer di sini dapat dikemukakan tentang ijtihad menurut Yusuf Qaradawi, yaitu ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i. Yang dimaksud dengan ijtihad intiqai ialah memiliki satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Cara adalah dengan mengadakan studi
komparatif terhadap pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nas atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah tarjih. Di antaranya hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemah lembutan dan kasih sayang kepada manusia. Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syarat kemaslahatan manusia dan menolak mara bahaya dari mereka. Yang dimaksud dengan ijtihad insya'i adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu persoalan lama atau baru. Dengan kata lain, bahwa ijtihad insya'i adalah meliputi sebagian persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum didapati dari pendapat ulama-ulama salaf. Pelaku ijtihad dapat dibedakan ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang, tidak mencakup seluruh mujtahid atau mayoritasnya, dalam menentukan hukum suatu masalah sah dan tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid menyetujuinya. Ijtihad ini merupakan jembatan atau saran menuju tercapainya atau terbentuknya ijtihad jama'i dengan berbagai dukungan yang diberikan dalam bentuk kajian yang mendalam atau hasil penelitian yang murni. Ijtihad jama'i adalah kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum syarah yang belum terjadi pada masa Rasul SAW. Kesepakatan dari ijtihad jama'i dalam kitab-kitab usul fikih disebut dengan ijma'. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.